Selamat sore Detikers, selamat datang kembali di The Mentor. Saya Eduardo Simorangkir, hadir lagi sore ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Ngobrol-ngobrol santai sore-sore ini. Jangan lupa temani dengan segelas kopi atau segelas teh mungkin menemani sore ini. Biar kita bisa sama-sama belajar lagi-lagi soal bisnis nih Detikers di The Mentor kali ini. Episode sore ini kita akan hadirkan salah seorang mentor yang usianya masih sangat muda, masih 24 tahun. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama dia seputar bisnis untuk kalian para generasi zilenial atau Gen Z nih, Detikers. Nah, buat kalian nanti yang ingin tanya-tanya seputar bisnis yang atau tema yang akan kita obrolin sore hari ini, kita sediakan channel, ada dari Zoom yang kita sediakan ID dan juga password di layar ini. Kalian bisa catat buat nanti kalian bisa bertanya sama narasumber kita langsung lewat video dari Zoom kita. Lalu juga ada di Facebook Live. Di Facebook Live yang sekarang kalian tonton ini di 20 detik, kalian bisa tuliskan komentar langsung di sana pertanyaannya. Dari YouTube juga yang kalian saksikan saat ini di streaming juga bisa langsung tanyakan di situ di kolom komentarnya. Oke, langsung aja. Saat ini sore ini kita akan ngobrol mengenai bisnis untuk zilenial atau Gen Z. Bisnis ini sekarang lagi digandrungi oleh banyak orang. Mungkin kalau kita bisa telisik ke belakang, Indonesia tuh lagi dimasuki atau maksudnya lagi didera yang namanya bonus demografi. Artinya jumlah penduduknya yang produktif itu lagi banyak-banyaknya, termasuk nih Gen Z yang usianya 10-24 tahun juga udah kenal yang namanya bisnis, Detikers. Seberapa penting sih Detikers bisnis untuk kalangan generasi Z ini untuk ekonomi Indonesia, dan peluangnya seperti apa untuk para generasi Z ini untuk bisa masuk ke dunia bisnis, dan seperti bagaimana caranya atau strateginya supaya bisa mengarungi yang namanya kejamnya dunia bisnis. Nah, kita akan langsung tanya-tanya langsung sama orang yang sudah ahli. Kita undang langsung ada Richard Putra yang sudah ada di ujung line Zoom kita. Selamat sore Mas Richard. Ya, selamat sore Mas Edo. Apa kabar Mas Terima Richard? kasih nih sudah diundang. Ya, luar biasa baik, dahsyat. Luar biasa baik, selalu ya. Kalau pengusaha tuh kalau ditanya pasti jargonnya yang luar biasa. Harus positive thinking. Harus positive thinking, itu yang harus dimiliki orang-orang saat ini di tengah kondisi yang saat ini masih kayaknya banyak orang yang pesimis ya, tapi kita harus tetap optimis gitu. Mas Richard, kesibukannya boleh share sama kita sekarang ini lagi sibuk apa aja Mas Richard? Oke, jadi kesibukannya ini saya kan ada platform bisnis online Mas. Jadi ada platform bisnis online anti perang harga di mana kita itu membina para reseller untuk berjualan online. Nah, jadi kita sediain dari segi produknya, kita siapin dari segi senjata promosinya, strategi digital marketingnya, plus akses ke mentor-mentor praktisi. Oke, menarik sekali. Usia 24 tahun tapi udah ngajarin orang buat bisnis. Udah ngajarin orang buat bisa punya produk yang berkualitas dan juga bersaing di dunia di pasar Indonesia tentunya khususnya. Nah, Mas Richard, kita saat ini sore ini akan ngobrol soal bisnis untuk zilenial. Zilenial ini kan usianya masih sangat muda ya, Mas Richard ya. Kalau kita telisik ke generasi zaman dulu tuh istilahnya yang masih umurnya 10-24 tahun kayaknya belum terlalu kepikiran gitu buat bisnis. Ada mungkin tapi sedikit gitu. Tapi sekarang nih kita bisa lihat di dunia maya, di media sosial itu banyak teman-teman kita yang dari SMA pun sudah jualan gitu loh. Udah memasuki dunia bisnis, paling enggak jual usahanya sendiri, buatannya sendiri, skala rumahan. Mas Richard melihat fenomena kalangan Gen Z ini berbisnis di masa serba digital sekarang ini gimana Mas? Apakah memang ini adalah fenomena baru atau memang sebenarnya usia segini tuh 10-24 tahun tuh memang sedang potensinya gitu untuk memasuki dunia bisnis, Mas Richard? Ya, setuju banget nih Mas Edo ya. Jadi sekarang itu banyak anak-anak muda yang mulai bisnis itu dari usia belasan tahun. Saya sendiri pun waktu itu mulai bisnis atau nggak mulai jualan online itu dari usia 15 tahun Mas Edo. Wow. Jadi mungkin itu berarti Mas Edo bilang anak ya? SMP, anak SMA. Ya, SMA. Jadi saya dari SMA memang kebetulan udah punya inisiatif untuk berjualan online. Karena waktu itu inisiatifnya adalah ingin mencari namanya penghasilan tambahan. Dan tentunya mungkin kalau kita bicara mindset, saya pengen lebih berhasil di usia muda. Dan saya lihat potensi anak-anak muda, terutama kaum zilenial, ya saya kaum milenial ya, saya mewakili kaum milenial yang memberikan masukan untuk kaum zilenial yang saat ini baru mulai bisnis.
Iya, baru mulai bisnis online. Dalam arti potensinya tanpa batas, Mas. Karena kan kita bisa dibilang saat ini semua serba digital. Ya. Dan bahkan kalau kita bisa bilang era sekarang ini, kayak misalnya lagi era pandemi kali ini, era menuju new normal, semua usaha itu lagi go digital. Ya, jadi apapun usaha yang bergerak di go digital itu bakal mendominasi. Betul. Artinya yang penting kita tahu dulu nih, industrinya apa dulu nih buat teman-teman yang bisa teman-teman bisa maksimalin untuk bisnis online-nya. Oke. Nah, tadi sempat singgung juga yang soal pandemi ya. Di masa pandemi sekarang ini orang semua bergeraknya ke digital, ke online. Karena memang serba keterbatasan sehingga kita harus memang ngandelin itu juga satu-satunya cara buat mengoptimalisasi jualan kita. Nah, di mana yang namanya digital ini sangat erat banget kaitannya sama yang namanya generasi muda ya, khususnya yang Gen Z ini. Nah, kalau Mas Richard melihat bisnis untuk zilenial ini seberapa penting sih zilenial ini harus mengenali yang namanya bisnis di usianya sekarang, Mas Richard? Kalau menurut saya sih untuk generasi zilenial saat ini penting banget ya, karena di mana sekarang itu sangat-sangat dimudahkan. Beda banget sama zaman-zaman generasi kita. Mungkin generasi saya pun cukup terbantu di era digital. Walaupun dulu itu masih zamannya Twitter, masih zaman BlackBerry Messenger, Mas. Tapi kan sekarang TikTok ada, Instagram ada, ya. Apapun ada sekarang, di mana mereka itu kalau mau mulai bisnis langsung mulai aja pun bisa. Dari mulai jualan online pun bisa, yang bisa dibilang tanpa modal pun ada. Kalau dulu zaman-zaman saya, Mas, dulu belum ada yang tanpa produk, ya, tanpa stok produk kita bisa jualan, nggak ada. Kalau sekarang mereka bisa jadi dropshipper, tanpa stok produk pun bisa jualan online, bisa mulai bisnis online pertama kalinya dari seorang dropshipper dulu. Nanti kalau udah ada modal, baru pelan-pelan ke reseller, ke distributor, sampai menjadi pemilik brand, yaitu disebut sebagai brand owner. Oke, jadi tahapannya ada jelas dan mereka bisa lihat itu semua dengan kondisi sosial media atau digital di teknologi yang saat ini kita punya ya, infrastrukturnya udah ada semua ya. Jadi artinya ya semuanya tuh sudah tersedia, jadi tunggu apa lagi gitu. Just go for it gitu ya, Mas ya. Iya. Oke. Betul, infrastrukturnya udah ada, yang penting kita ada niat aja sama udah ada inisiatif mau pilih produk apa, skill apa yang perlu kita pelajarin, dengan siapa kita mau belajar. Itu yang paling penting. Oke. Jadi kalau udah tahu produknya apa, lalu kita harus belajar skill apa yang harus kita pelajari untuk jualan produk itu, lalu akhirnya kita udah tahu ya market yang akan kita sasar itu seperti apa. Oke, Mas Richard, kita sekarang masuk ke bisnis untuk zilenialnya sendiri. Kalau dibilang sekarang ini kan udah banyak banget ya orang yang artinya ketika memang dimudahkan dalam melakukan sesuatu, orang berarti juga banyak di situ yang lagi menggandrungi. Nah, artinya pasarnya ini lagi gede-gede, bukan pasar ya, pesaingnya juga lagi gede-gedenya. Artinya kompetitor juga banyak. Nah, buat seorang generasi Z, anak muda yang baru terjun ke dunia bisnis, mereka harus punya apa, Mas Richard, untuk bisa melihat ini dengan optimis gitu? Oke, mungkin saya boleh share slide sedikit ya, Mas? Boleh. Oke, jadi ini saya udah siapkan slide-nya buat teman-teman zilenial tentunya yang ingin mulai usaha. Nah, saya mungkin kalau kita bicara skill apa yang perlu dipelajarin, ya, ini saya langsung ke slide ini aja. Karena kalau kita bicara kendala jualan online saat ini, jujur aja ya, saya yakin ya, di mana sekarang itu era yang bisa bilang menuju new normal, dan saat ini masih banyak orang yang di rumah. Ya, masih banyak orang saat ini di rumah dan lagi pingin jualan online. Tapi banyak juga bisnis konvensional, bisnis offline yang lari ke online saat ini. Karena itu nggak heran, persaingan makin banyak. Kedua, perang harganya di mana-mana. Dan yang ketiga, belum siap menghadapi kompetisi. Ya, jadi kita kalau bayangin nih, kalau pelaku bisnis konvensional atau nggak offline lagi ke digital, mereka nggak ngerti apa-apa nih, Mas. Yang mereka bisa lakukan adalah jual harga jadi murah. Ya, jual barang murah, yang penting laku. Nah, ini bakal jadi tantangan bagi orang-orang yang bergerak di industri digital atau nggak saat ini menekuni bisnis online. Ya, karena mereka bakal kena 3 hal ini. Oke, kalau kayak gitu jadi orientasinya berubah dong ya, dari yang harusnya tadinya cari untung, cari cuan, jadinya supaya biar nggak rugi kalau mereka sampai harus yang penting laku gitu. Benar nggak, Mas Richard? Ya. Betul banget. Karena itu kita bicara problem selalu ada solusi, Mas. Nah, mungkin solusi dari saya adalah buat teman-teman yang saat ini ingin maksimal bisnis online tapi punya 3 kendala ini. Teman-teman pertama bisa melakukan namanya personal branding atau nggak punya akun publik.
Jadi kayak saya pribadi, saya punya Instagram dan saya juga punya akun publik. Nah, di mana kita bisa menggait traffic sebanyak mungkin, baik dari akun personal kita maupun akun publik. Bahkan sekarang pun udah ada TikTok ya. Betul. Jadi dulu itu mungkin TikTok itu dianggap sebagai, wah mungkin generasi Z banget lah, isinya membahayakan anak-anak kecil. Tidak. Iya, Ya, isinya cuma nari-nari ya. Iya, sekarang Mas, ya ampun ya, anak muda, orang tua, semua main TikTok. Exactly. Dan orang-orang itu ya bisa bilang orang-orang yang bukan hanya sekedar mau main-main, tapi mau belajar. Nah, itulah TikTok zaman sekarang dibandingkan TikTok sebelumnya, ya era-era sebelumnya, yang dimana terkenal itu cuma buat nari-nari doang. Ya sekarang orang bisa maksimalin TikTok buat maksimalkan usaha mereka, baik dari online shop atau enggak mau personal branding. Dan ingat, personal branding itu bukan hanya sekedar dalam arti untuk profesi tertentu. Ya, personal branding itu kita bisa lakukan dimanapun, bisa juga via YouTube. Ya, nah contoh seperti ini kita mau jualan properti pun bisa sekarang. Ya, semua itu udah ada channelnya semua. Tinggal kita mau bermain di mana, bergerak di mana. Ini untuk anak-anak muda mungkin saran saya adalah miliki personal branding yang kuat, baik dari akun sosial media. Kalau belum pede personal branding, ngapain? Bikin akun publik, ya sharing-sharing soal edukasi sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Ya, dimana kalau orang ngerasa bermanfaat, ya audiens itu ngerasa bermanfaat, mereka bakal follow kita sendiri, ya bakal ikutin kita, dan mereka bakal membeli apapun yang kita tawarkan. Dengan syarat kita harus bikin mereka percaya dengan kita. Oke, Mas Richard, sebentar saya potong. Mungkin teman-teman Gen Z yang saat ini sedang nonton ada yang belum tahu mungkin apa sih sebenarnya personal branding ini. Kenapa orang di mana-mana ngomong personal branding, setiap orang mau jualan harus punya personal branding. Boleh diceritakan sedikit nggak, Mas? Personal branding ini sebenarnya sederhananya apa sih dan cara membentuknya seperti apa? Oke, personal branding itu secara sederhananya seperti ini, Mas. Kalau kita bicara dalam dunia penjualan ya. Ya. Contoh, Mas, tiba-tiba saya lagi ke rumahnya Mas Edo nih, ya. Mas Edo nggak kenal saya. Tiba-tiba saya getur-getur pintunya Mas Edo. Saya nawarin produk. Anggaplah saya nawarin alat kesehatan, ya. Alat kesehatan berupa matras lah ya. Dimana kalau Mas Edo tidur, aliran darah Mas Edo bakal lancar. Tapi karena Mas Edo nggak kenal saya, Mas Edo mau beli nggak? Enggak dong. Nah, kalau personal branding atau enggak saya melakukan menawarkan produk, Mas Edo pasti lebih percaya dengan orang-orang yang minimal Mas Edo sudah kenal. Betul ya Mas Edo ya? Betul, betul. Nah, itulah gunanya personal branding, di mana kalau kita melakukan secara offline ya, kita harus membangun hubungan dulu, berinteraksi dulu secara offline, agar mereka dari yang tidak kenal menjadi kenal. Dari kenal menjadi percaya. Nah, itulah kenapa kita kalau di dunia offline itu penting banget ilmu komunikasi. Ya, atau enggak ilmu bergaul dengan banyak orang. Tapi kalau di dunia digital, kabar baiknya adalah kita bisa main namanya quantity, Mas Edo. Nah, dengan quantity itu kita bisa menjangkau orang sebanyak mungkin, ya, yang bikin mereka itu gimana cara kita, sekali lagi, konten-konten apa yang kita bisa sharing ke mereka, yang bermanfaat, yang mengedukasi, yang menginspirasi, agar mereka kenal kita. Setelah kenal, agar mereka percaya dengan kita. Nah, itulah tujuannya dari kita melakukan personal branding. Gitu. Jadi dalam dunia penjualan sekali lagi ya. Jadi personal branding tuh cara kita supaya orang-orang mau dekat sama kita, mau mengenal kita lebih dalam, kemudian mereka mau percaya sama kita ya, apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, mereka bisa percaya gitu, Detikers. Karena itu sekarang banyak sekali selebgram, influencer ya, di mana mereka tuh mereview sebuah produk, mengendorse sebuah produk, banyak banget orang-orang yang percaya ya, karena mereka punya authority di personal branding. Exactly. Oke, kalau misalnya tadi kan kendala jualan online tuh ada persaingan yang makin banyak, ada perang harga, kemudian belum siap untuk berkompetisi. Ini adalah basic ketakutan yang biasanya dihadapi oleh seorang pebisnis muda ya Mas Richard ya, seorang pemula. Betul. Dan tadi solusinya adalah personal branding. Solusinya apakah cuma personal branding ini aja atau ada solusi lain yang bisa ditempuh sama teman-teman generasi Z ini? Tentu, masih banyak yang lain Mas Edo. Kabar baiknya seperti itu. Jadi buat teman-teman nih, mungkin berpikir, wah personal branding kan saya butuh waktu. Ya, saya butuh waktu untuk belajar komunikasi, saya butuh waktu ngobrol berkaca di depan kamera ibaratnya ya. Nah, ada satu skill lagi yang kita tidak memerlukan seperti itu. Ya, kita bisa menggunakan namanya skill digital marketing. Ya, jadi mungkin saya share slide dulu ya Mas boleh, Edo ya. Boleh dong. Ya, jadi buat teman-teman bisa belajar
skill ini ya. Pertama, kita belajar paid ads strategi, baik dari Facebook Ads, Instagram Ads, Marketplace Ads, Google Ads, YouTube Ads, TikTok Ads. Contohnya seperti ini deh. Mungkin kadang-kadang kita lagi scroll di Instagram ya, tiba-tiba ada nongol sebuah iklan, tulisannya sponsor. Nah, itu adalah Instagram Ads. Atau nggak kita lagi nonton YouTube, tiba-tiba kena video, ya entah gimana kita lagi nonton video A, tiba-tiba yang keluar malah iklan. Nah, itu kan pasti ada namanya advertiser yang ngurusin iklan. Nah, itulah kenapa kita bisa belajar skill ini, paid ads strategi. Ya, ini skill digital marketing yang benar-benar menurut saya sangat-sangat powerful sekali. Ya, di mana kita itu mengiklankan produk kita menggunakan jasa dari sosial media, baik dari Facebook dan segala macam. Kedua, kita bisa belajar namanya hypnowriting skill. Jadi buat teman-teman yang nggak pede di depan kamera, karena butuh belajar dulu, ya, butuh penyesuaian diri terlebih dahulu, teman-teman bisa belajar dulu namanya hypnowriting skill. Hypnowriting itu seperti copywriting, Mas. Copywriting tapi menghipnosis, ya, yang bisa bikin orang itu lebih percaya, lebih tertarik, ya, dan ujung-ujungnya mereka bakal segera membeli produk kita. Nah, ini copywriting yang mengandung kalimat persuasif, yang bikin mereka itu emosionalnya itu jadi, wah, ini produk bagus banget nih, ini kayak produk orang banget nih. Nulis novel ya, dihipnotis lewat tulisan-tulisannya ya. Betul sekali, itulah pentingnya kita punya hypnowriting skill. Jadi buat teman-teman kalau nggak pede, ya teman-teman bisa nulis. Ketiga, menurut saya yang paling penting salah satunya teknik closing. Jadi kalau teman-teman nih saat ini kena perang harga, ya takut nih, aduh persaingan di mana-mana, perang harga di mana-mana. Sebenarnya simpel, Mas. Kalau kita udah paham namanya teknik closing, orang bakal beli sama kita, ya bakal lebih cepat untuk membeli produk kita dibandingkan kita nggak pakai teknik closing. Jadi ini lebih ke pelayanan customer. Ya, dengan kita menggunakan teknik closing ini, orang-orang yang nanya-nanya produk kita itu akan lebih cepat untuk membeli produk kita. Jadi ini teman-teman butuh belajar 3 skill ini. Oke, 3 skill tadi yaitu hypnowriting skill, teknik closing, dan juga paid ads strategy, yang itu ada di mana-mana di media, di berbagai macam media sosial seperti di Facebook, Instagram, di Google, di Marketplace seperti yang kebanyakan kita punya sekarang ini. Di situ semua ada strategi ya, Mas. Beriklan pun punya strategi ya. Betul banget Mas Edo. Jadi kalau kita bicara strategi, pentingnya apa sih strategi ini? Simpel gini, Mas Edo pernah nggak mengunjungi salah satu akun Instagram atau nggak lagi mengunjungi sebuah website, habis itu Mas Edo besok-besoknya kena iklan itu terus, produk itu terus? Sering tuh. Sering ya. Nah, mereka menggunakan paid ads strategi ini. Jadi ibarat gini, kita itu kan kalau lagi mengunjungi sebuah akun Instagram, belum tentu kita beli itu produk kan? Betul ya Mas Edo ya? Belum tentu kita beli itu produk, kita mungkin baru sekedar kepoin, sekedar ngeliat-liat. Tapi dengan kita beriklan, kita bakal diingatkan terus. Ya, jadi kalau kita bicara strategi iklan, itu ada namanya the rule of 7. Di mana orang itu baru memutuskan untuk order produk kita setelah melihat lebih dari 7 kali iklan kita. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir nih kalau teman-teman ngerasa, kok saya udah ngelakuin ini dan itu belum ada hasil ya. Yes, mungkin kalau kita udah punya database, ya udah punya kontak, udah punya orang-orang yang udah ngechat ke kita, biasa minimal via WhatsApp ya. Tujuan kita itu tinggal mengingatkan mereka. Nah, mengingatkan mereka dari mana? Bisa dari iklan, bisa dari kita mungkin broadcast, bisa dari kita pasang status. Nah, itu adalah tujuannya dari kita melakukan namanya kalau saya sebut sebagai namanya retargeting. Ya, jadi diingetin terus konten-konten kita. Oke, jadi gitu ya, maksudnya di dalam dunia digital tuh ada banyak sekali yang bisa kita telusuri bagaimana kita bisa mengoptimalkan produk yang kita jual sebenarnya. Dan mungkin lebih ke kayak kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebelumnya di dunia offline kita nggak temukan, kemudian di dunia offline sebenarnya sama seperti di dunia offline, cuman beda ambience kali Mas ya. Betul, kalau di dunia offline mungkin kita melihat banner ya Mas. Jadi setiap kali kita lagi lihat banner di jalan-jalanan gitu kan ya, lagi lewat dia lagi gitu. Atau nggak mungkin teman-teman pernah dapat telepon dari telemarketing. Ya. Betul. Telemarketingnya itu lagi, nawarnya itu lagi. Nah, sama kayak dunia digital, bedanya kita menggunakan platform sosial media untuk beriklan. Oke. Mereka ini kan generasi yang paling bawah istilahnya sekarang untuk terjun ke dalam dunia bisnis, karena di bawahnya lagi itu belum bisa masuk begitu ke dalam tahapan dunia bisnis begitu, karena masih sekolah, masih belum cukup umur istilahnya. Nah, tapi bicara soal untuk Gen Z ini, mereka kan ini baru nih Mas. Apa sih
kesalahan-kesalahan yang mereka harus hindari berkaca dengan pengalaman kakak-kakaknya yaitu Gen Y, Gen milenial yang sebelumnya juga pernah memasuki dunia yang sekarang ini mereka sedang coba tempuh masuki gitu, yaitu dunia bisnis. Apa sih Mas biasanya kesalahan-kesalahan yang mereka harus jangan lakukan ini gitu? Oke, kalau menurut saya pribadi ya Mas, dari pengalaman saya pribadi, kesalahan Gen Z saat mulai bisnis adalah pengen cepat ada hasil. Nah Pengen ini cepat banget ada nih Mas hasil. Edo nih. Pengen banget cepat ada hasil. Memang sih semua orang pasti pengen cepat ada hasil kalau lagi mulai usaha. Betul ya Mas Edo ya? Nah masalahnya kan kalau kita bicara dunia usaha, kita bicara dunia tabur tuai juga ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah kita mesti nabur apa dulu nih? Itu pertanyaannya, bukan hasilnya. Nah yang perlu Gen Z pelajarin saat mulai bisnis adalah saran saya pribadi, teman-teman bisa belajar dulu ya, belajar skill dulu. Ya, skill apa yang teman-teman perlu kuasain, baik dari skill digital marketing, terus baik dari kedua sisi penentuan produk. Ya, teman-teman udah punya skillnya, teman-teman tinggal tentukan produk apa yang teman-teman mau jual. Dan ketiga, teman-teman masih kalkulasi. Karena gini mas, banyak Gen Z itu mau mulai bisnis tanpa kalkulasi. Ya kayak contoh nih, kita bicara dunia sosial media, dunia bisnis online, itu kan pasti ada namanya cost. Ya, ada namanya cost operasional, ada namanya cost biaya marketing. Ya, itu kita mesti pertimbangkan. Dan saat kita mau, dan kita juga harus, untuk Gen Z itu harus menentukan target. Ya jangan bilang, saya pengen cepat sukses di bisnis online, saya pengen langsung dapat 100 juta per bulan. Tapi teman-teman gak ada gambarannya, ya gambarnya seperti apa, targetnya. Ya kira-kira nih, dengan saya melakukan seperti ini, berapa leads yang saya dapat, atau enggak berapa chat yang masuk yang menaikkan produk saya. Dari chat yang masuk, berapa persentase closing. Nah itu teman-teman mesti pikirkan secara spesifik, jadi bukan secara terlalu luas. Itu menurut saya kesalahan Gen Z adalah karena pengen terlalu cepat ada hasil, saat baru gagal sedikit, mereka udah menyerah duluan, Mas. Dan akhirnya mereka bilang, saya nggak punya bakat, ya saya nggak bisa, saya udah cobain kayak gini nggak ada hasil. Padahal mereka lupa untuk berproses, lupa untuk memikirkan dari segi seperti itu ya, dari segi kalkulasi, dari segi produk, dan dari segi skill yang perlu mereka pelajarin dan mereka kuasai. Oke, jadi jangan cepat mau sukses, artinya hindari yang namanya orientasi kayak instan ya. Kayak instan harus mau berproses, dan yang namanya kesuksesan itu biasanya takes time gitu ya Mas Richard ya. Kalau mau yang sustain. Pengalaman saya pribadi ya Mas Edo ya, sekarang itu banyak Gen Z itu yang mau coba-coba investasi. Ya benar. Nah, jadi kadang-kadang menyamakan bisnis dengan investasi, sedangkan bisnis dan investasi itu sangat-sangat berbeda. Kalau kita bicara bisnis ya kita mesti siapin investasi untuk segi produk, segi skill, segi operasional, segi pengembangan. Kalau bicara investasi mereka pinginnya taruh duit, tiap bulan langsung dapat uang. Nggak ngapa-ngapain dapat duit, pingin segera lagi-lagi karena pengaruh dari influencer kali ya. Iya, betul banget. Oke. Nah ini kan banyak banget nih, artinya distorsi Gen Z nih banyak banget untuk mereka bisa terjun ke dalam dunia bisnis di masa yang sekarang ya. Kalau dulu kan istilahnya pemainnya belum banyak, terus yang namanya distorsi informasi dan juga pengaruh dari banyak orang tuh juga belum banyak. Nah sekarang mereka, apalagi mereka terjunnya ke dunia maya, dunia yang tidak real, artinya nggak nyata langsung fisiknya ada di depan mereka. Nah untuk menghadapi yang namanya kayak gini nih, mereka harus punya jurus apa nih Mas Richard biar nggak ketipu istilahnya di dalam dunia bisnis? Jurus agar tidak tertipu di dalam dunia bisnis. Benar banget Mas Edo, itu benar banget pernyataan Mas Edo, di mana generasi Z itu kalau tidak pingin gagal ibaratnya ya, kita bicara kasarnya gagal dalam dunia bisnis. Nah teman-teman itu pasti perlu pelajari dulu skillnya ya, pelajarin skillnya dari dasar sampai expert, itu seperti itu. Kedua, kita harus punya namanya mentor Mas, minimal nggak harus mentor, minimal punya partner ya, teman main partner ya, yang bisa kita ajak untuk kolaborasi, yang kita bisa ajak untuk sharing dan diskusi bareng-bareng. Itu menurut saya sangat-sangat penting. Ya, jadi kan ibarat nih kita kalau anak generasi Z itu atau anak-anak muda saat mulai bisnis kan tanpa arah Mas. Betul. Ya berlayar tanpa arah, ya nggak ngerti mau gimana. Modalnya biasanya nafsu doang nih. Ya, nafsu pengen cepet buktiin ada hasil, nafsu pengen segera dapetin hasil. Betul. Nah, teman-teman perlu pahamin dulu, ya kita kalau bergerak tanpa arah, ya kita nggak bakal kemana-mana. Ya semua itu harus ada GPS-nya. Nah, kalau kita nggak punya GPS-nya gimana? Belajar dulu.
Ya, setelah belajar teman-teman kalau mau lebih cepat punyalah mentor. Ya, mentor yang bisa ngebantu teman-teman. Tapi kalau kita bicara mentor, carilah mentor-mentor yang memang bergerak di bidangnya teman-teman sendiri. Ya, mentor praktisi itu sering saya sebut. Karena di dunia sekarang menurut saya ada 2 mentor, Mas. Satu tuh mentor teoritis, ya, sekedar teori tanpa ada praktek. Kedua tuh mentor praktisi yang bergerak di bidang yang sama. Itu yang saran saya, teman-teman bisa mulai untuk mencari mentor praktisi untuk membantu teman-teman dalam maksimalkan bisnis online-nya. Mentor praktisi ya, yang bisa langsung kasih tahu kita cara prakteknya itu kayak gimana gitu ya Mas Richard ya? Betul, karena kita butuh role model, Mas. Kayak contoh nih, teman-teman mungkin masih banyak yang sekolah, masih banyak kuliah. Role model kan udah pasti guru, udah pasti dosen. Dia ngomong apa, teman-teman pasti percaya. Kenapa ya? Karena mereka ngajar. Betul. Gitu. Oke, nah tadi sempat mention juga kalau generasi Z ini ya baru terjun di dunia bisnis ini, biar dia nggak tertipu istilahnya dalam dunia bisnis, dia harus berpartner, harus berpasangan, harus punya teman lah istilahnya, ditemani. Nah, Betul. ini satu case lagi Mas Richard, bagaimana cara memilih partner yang baik. Tadi dulu di episode-episode sebelumnya kita sempat bahas juga bagaimana cara memilih partner dalam bisnis yang baik supaya nggak tertipu. Kalau Mas Richard mungkin punya pandangan sendiri biar bisa menemukan partner bisnis yang cocok tuh, konteksnya adalah Gen Z ya, yang penuh dengan dinamisme istilahnya, semangatnya tuh meletup-meletup. Apa yang harus mereka lakukan supaya bisa menemukan partner yang tepat, Mas Richard? Oke, kalau bicara menemukan partner yang tepat, kalau pengalaman saya pribadi, saya tuh mulai bisnis bareng adik saya sendiri. Ya, jadi nggak mungkin kena tipu, Mas. Ya ibaratnya, ya kita sama-sama berjuang lah dari nol, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau bicara partner, saran saya buat teman-teman ya, saya kan juga sekarang udah ada partner selain dari keluarga saya sendiri. Nah, cara saya menemukan partner gimana? Carilah partner yang beda bidang, yang menguasai bidangnya tersebut. Tapi tetap mesti transparan, ya, transparan nih. Kita bicara partner yang pintar siapin produk, supply chain dan segala macam. Ya kita mesti tahu perhitungan seperti apa, mereka jujur atau enggak di situ. Nah itu satunya ya. Pertama, pokoknya cari partner yang punya bidang yang berbeda. Karena sekali lagi kalau kita bicara partner, jangan punya partner yang sama bidangnya. Misalnya kita menguasai skill digital marketing, partner kita juga menguasai skill digital marketing. Nah kita tuh ibarat fokusnya satu tempat. Ya, padahal bicara bisnis tuh luas banget, Mas. Gak hanya bicara marketing. Masih banyak urusan-urusan lainnya di luar marketing. Nah, kita harus cari partner yang bisa support kita. Ya, bukan partner yang ibaratnya pas mereka masuk malah berkompetisi sama kita gitu. Ya. Jadi mataharinya ada 2 istilahnya ya jadinya ya. Betul, matahari ada 2. Ya, yang kedua kalau kita bicara partner ya, sering-seringlah ngobrol-ngobrol. Ya, seringlah berkomunikasi dengan partner kita. Selain dari bisnis ya Mas, mungkin kita bisa bicara tentang pribadi dan segala macam. Disitulah kita bakal mengenal lebih dalam soal karakter dari partner kita. Karena bicara partner juga cocok-cocokan, ya nggak mungkin kita lihat, wah dia jago di bidang ini nih, gue kerja sama sama dia. Ternyata karakternya tidak cocok Mas. Jadi skillnya cocok, tapi karakternya sama kita itu nggak cocok. Ya, mau digabungin tuh ribut mulu, berantem mulu, debat mulu. Ya mending jangan. Oke. Nah, Mas Richard, kita ada pertanyaan dari YouTube. Coba kita sampaikan ke Mas Richard dulu nih yang dari YouTube. Bagaimana pebisnis menghadapi yang namanya fenomena permainan banting harga? Oke, nah ini kebetulan banget bicara banding harga itu saya ada solusinya yang bisa saya bagikan buat teman-teman ya. Kalau kita bicara, nah jadi ini saya sharing slide-nya cara cepat jualan online. Nah, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau menyikapi perang harga, karena jujur aja semua pemain bisnis online itu pasti saat ini lagi kena namanya perang harga. Ya karena kembali lagi ya banyak pemain konvensional, bisnis offline yang saat ini pindah ke online, nggak ngerti skill, ya taunya turunin harga. Ya. Dan gimana cara kita menyikapinya? Karena sekali lagi kita bakal kalah kalau kita nggak punya modal. Ya kita nggak siapin modal, kita bakal kalah sama mereka yang punya modal besar untuk contoh produk, untuk jualan produk dengan harga termurah. Karena itu teman-teman bisa manfaatkan 3 hal ini. Ya, pertama teman-teman kalau bicara perang harga udah pasti kita harus main quantity kalau mau cepat untung. Kedua, kita punya pasukan reseller. Ya, jadi teman-teman bisa mulai buka open reseller, open agen, open distributor. Ya, karena di situ kita bisa bilang kita udah punya produk nih. Kalau kita cuma main individu sendiri, ya kita nggak bakal menang.
yang kita berkompetisi dengan banyak orang. Karena itulah saatnya kita berkolaborasi, kita bukalah peluang usaha buat teman-teman yang saat ini pun ingin mulai bisnis. Ya, kita bisa mulai buka pasukan reseller. Karena gini mas, kreativitas reseller kita tuh luar biasa loh mas, ya luar biasa banget. Dimana kita itu nggak terjun di area situ, mereka bisa terjun ke area situ dan penjualan laris, ya penjualan sangat-sangat laris. Jadi teman-teman bisa mulai bukalah pasukan reseller, jangan berkompetisi secara individu. Ketiga, teman-teman bisa naikkan value produk, ya baik dari packagingnya diperbaikin, baik dari servisnya diperbaikin, dan begitu juga dengan harga. Kalau kita bicara packaging mas, kalau harganya murah ya, banding-bandingan harga, udah pasti packagingnya kurang bagus. Jadi kita bisa tingkatkan kualitas packaging kita. Kedua, kita bicara servis. Kalau pelaku pemain perang harga, itu kan biasa kan kurang bagus untuk servis mas. Nah itulah tujuan kita kalau kita nggak mau bermain di perang harga, bangunlah interaksi ya dengan customer kita. Kita bangun namanya fans customer. Fans customer adalah orang-orang yang beli produk kita berkali-kali karena percaya dengan kita. Repeat ordernya tinggi. Dan mereka mau mereferensikan produk kita secara gratis. Itulah hebatnya fans customer, Mas. Karena itu saya tuh paling nggak mau punya customer tuh ibaratnya dia udah beli produk kita, habis itu kita nggak berkomunikasi lagi. Harus tetap di-maintain ya. Harus tetap di-maintain, karena mereka juga manusia. Kita harus bangun hubungan, dan kita pun bisa dapat banyak advice dari dia ya, masukan-masukan mengenai produk-produk kita dan inovasi kita selanjutnya. Itu penting banget. Betul. Ketiga, penentuan harga. Penentuan harga ya teman-teman kalau nggak mau bermain di market yang dalam arti red ocean ya, market yang udah terlalu penuh dengan perang harga, teman-teman mulailah main di blue ocean, berani naikin harga. Naikin harga, banyak tingkatkan service, baik tingkatkan dari segi packaging, dan ketiga tingkatkan dari segi-segi bonus-bonus yang bisa teman-teman kasih. Contohnya mungkin kita bisa kasih bonus e-book gratis, online course gratis, kan dalam arti effortnya nggak terlalu besar mas, dan kita nggak perlu keluar biaya terlalu besar untuk menyediakan itu. E-book bisa di-download secara gratis, e-course tinggal kita kasih akses link, bisa dari link YouTube dan segala macam. Oke, berarti tadi yang saya tangkap yang namanya permainan banting harga atau permainan perang harga ini memang satu fenomena yang mau nggak mau harus kita temukan ya di dunia bisnis zaman sekarang ya, karena memang siapa yang bakar duitnya lebih banyak biasanya itu yang bakal menang gitu loh. Cuman menghadapi itu bisa salah satunya tadi yang saya tangkap adalah dengan melakukan service yang lebih baik daripada lawan main kita, kompetitor kita, supaya bisa tetap di-maintain hubungannya, jadi repeat order itu bisa tetap terjaga terus. Betul, seperti kata Jack Ma mas, jangan fokus sama kompetitor, fokuslah kepada customer kita. Exactly. Ya, dengan kita mengeloyalitas pada customer kita, orderan pasti bakal terus-terusan kok. Sepakat sama banjir orderan. Om Jack Ma, sepakat. Nggak cuma di dalam dunia bisnis mungkin ya, dalam pekerjaan pun mungkin seperti itu, supaya kita bisa tetap terus terjaga karir kita, juga terus harus bangun yang namanya hubungan, network sama klien-klien dan segala macamnya. Juga di dalam dunia bisnis tentunya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bisnis plan buat Gen Z, Mas Richard. Seperti apa bisnis plan yang harus dimiliki oleh seorang Gen Z ketika dia ingin memulai sebuah bisnis baru? Kalau bicara bisnis baru ya mas, mungkin saya bisa share slide juga nih buat teman-teman Gen Z yang pengen mulai bisnis. Kalau kita bicara bisnis, udah pasti pertama kita harus punya produk dulu ya mas. Betul. Nah, jadi teman-teman nih, kalau teman-teman nanya ke saya, produk apa sih yang lagi laris saat ini? Jujur aja ya mas, produk yang laris saat ini saya kategorikan dalam 5 kategori ini. Ya, ini berdasarkan pengalaman dan bisa dari saya pribadi dan dari teman-teman juga ya yang saat ini bergerak di bidang digital. Pertama ya teman-teman, kita bisa customer itu saat ini butuh produk yang merasa kita itu saat beli produk itu merasa lebih aman. Ya banyak ya perlengkapan perang anti corona, saya sebutnya seperti itulah ya, hand sanitizer segala macam. Kedua, produk yang membuat masyarakat itu merasa lebih sehat ya. Karena kalau kita bicara era pandemi saat ini, kita juga harus bicara soal namanya imunitas. Karena itu kita bisa mulai untuk berjualan suplemen, vitamin, ataupun alat-alat kesehatan. Ketiga, produk yang membuat masyarakat tuh merasa lebih sejahtera. Karena saat ini tuh banyak masyarakat tuh ingin mulai bisnis online. Nah, karena itu kita bisa mulai buka lapangan pekerjaan, lapangan usaha. Dari mana? Kita bisa menyediakan peluang-peluang usaha kalau kita sudah punya produk, baik dari segi reseller dan dropship online. Karena mereka bisa bilang terbantu tanpa stok produk pun kita yang bantu kirim semua mas, gitu. Keempat,
produk yang buat masyarakat merasa lebih terawat penampilannya. Karena bicara pandemi, Mas, mau orang di rumah, tetap perawatan. Tetap ya, justru mereka tetap makin ya. TikTokan. Iya. Iya, karena konten harus tetap terus ada ya. Betul, baik skincare, baik fashion, dan itu Mas, nggak ada matinya Mas, lancar terus. Malah omsetnya naik banget mereka pas pandemi. Karena kenapa? Bergerak di bidang digital. Dan terakhir, produk yang buat keluarga dan anak betah di rumah. Ya kita bisa lihat fenomena sepeda kemarin ya Mas. Betul. Ya Brompton, terus mainan anak, itu bisa dibilang omsetnya luar biasa. Jadi kalau teman-teman kita bicara bisnis plan, pertama teman-teman udah mesti siapin baik dari segi produk. Nah kalau ini kembali lagi ya Mas, ini kembali lagi teman-teman mau siapin modal berapa untuk berinvestasi. Ya karena kalau kita bicara bisnis selalu ada investasi. Cuma kalau teman-teman pingin mulai dulu, mulailah berjualan online terlebih dahulu. Ya mulailah jualan dulu, barulah mulai membayangkan bisnis plan-nya. Contoh bisnis plan-nya apa? Pasti teman-teman butuh namanya rekrut tim marketing, ya divisi marketing, terus tim-tim yang ngurus konten, tim-tim yang ngurus copywriting, admin, kurir, segala macam itu kita mesti pikirkan. Dan tentunya kita harus percaya diri, itu yang paling penting sih Mas. Oh, harus kita mesti siapin target, betul. Jadi teman-teman bisa mulai juga siapin target, apa yang mau dicapai oleh perusahaan, apa yang mau dicapai dari teman-teman mulai bisnis online. Itu yang paling penting. Oke, itu adalah basic dasar sebenarnya ya, basic buat orang yang mau jualan, nggak peduli apakah dia adalah Gen Z, Gen Y, Gen Halilintar, terserah. Tapi betul banget. Yang penting 5 hal ini harus disiapkan karena ini adalah 5 dasar yang mereka harus perlu pikirkan ketika ingin memulai suatu bisnis. Tadi kalau boleh saya ulang, menyiapkan produknya, lalu mulai dengan jualan online, siapkan timnya, kemudian harus punya mental yang percaya diri dan juga bikin targetnya. Jadi ada visinya, begitu ya Mas ya? Betul, visi misi itu penting banget. Visi misi itu penting. Nah, bicara soal jualan online, apakah untuk Gen Z ini selalu melulu harus bisnisnya online, Mas Richard? Kalau bicara bisnis online, mungkin saat ini ya Mas, mungkin ke depannya saya pribadi percaya bukan hanya online aja yang bakal bermanfaat, ya bukan hanya online aja bakal besar. Tapi teman-teman tetap harus menggunakan namanya omni-channel marketing. Omni-channel marketing itu ada kolaborasi antara offline dan online. Tentunya teman-teman pasti nanti ke depannya teman-teman bakal buka cabang, teman-teman bakal buka usaha offline-nya yang dikombinasikan dengan online. Jadi menurut saya sih dua-duanya bakal penting ke depannya. Tapi untuk saat ini priority kita mungkin bisa siapkan lewat online dulu ya. Karena modalnya terjangkau Mas, itu yang paling penting. Terjangkau, exactly. Karena nggak perlu biaya sewa, nggak perlu pajak lagi. Bisa dimulai dari rumah. Bisa dimulai dari rumah dan nggak perlu modal. Yes, modalnya kuota internet sama kuota belajar. Internet, iya. Atau modalnya wifi dari rumah aja ya. Oke. Wifi dari rumah. Buat detikers yang ingin tanya-tanya, kita udah buka sesi pertanyaan buat kalian yang ingin lewat Zoom langsung mau menanyakan lewat video sama Mas Richard. Boleh ada ID dan juga password Zoom yang sudah kita terapkan di layar. Kalian catat, masukkan ID dan juga passwordnya, lalu lewat Facebook Live. Di situ kalian bisa tuliskan komentarnya, apapun pertanyaan kalian. Kemudian juga lewat YouTube live streaming kita juga di situ kalian bisa tanyakan langsung. Sebelum kita ke detikers yang akan bertanya, kita coba tanya lagi ke Mas Richard soal bagaimana seharusnya langkah awal yang dilakukan oleh anak muda dalam membangun bisnis. Nah, tadi kan kita udah cerita bagaimana mereka harus menyiapkan yang namanya produknya, tentukan produknya, kemudian harus memahami bahwa yang namanya persaingan itu makin banyak. Ketika semua itu sudah dipahami, supaya bisnisnya bisa sustain, bisa berkelanjutan, nggak cuma sekedar ikut-ikutan tren doang, mereka ini harus apa Mas yang harus mereka bisa tetap pantau gitu? Oke, jadi kalau kita bicara udah bicara dari segi produknya, bicara dari segi skillnya, apalagi yang perlu teman-teman pelajarin. Yang perlu teman-teman pelajarin adalah kita membangun namanya sales funnel penjualan. Apa tuh? Nah, sales funnel penjualan ini saya share ya Mas. Boleh. Jadi di sini teman-teman bakal lihat nih, teman-teman itu produknya itu kan sekali lagi tujuan kita Mas jualan online atau enggak tujuan kita berpromosi adalah mengumpulkan database. Jadi kalau teman-teman pengen bertahan, pengen bisnisnya tetap sustain, pengen bisnisnya tetap bakal bertumbuh terus, banyaklah kumpulkan database. Ya, database itu bisa dibilang aset Mas di dunia digital. Ya dengan kita punya database besar, maka omset penjualan kita juga udah pasti besar.
Kayak contoh, kenapa Facebook itu membeli Instagram ya dengan harga yang cukup fantastis ya, karena Instagram selain punya aplikasi yang keren sekali, mereka juga punya database yang sangat-sangat besar. Nah inilah sales funnel penjualan. Jadi kalau kita bicara dari segi produk kan kita biasa optimasi ya Mas, baik dari dua traffic. Pertama itu traffic gratisan, kedua itu traffic berbayar. Nah traffic gratisan kita bisa mulai sharing-sharing konten, edukasi yang bermanfaat, berinteraksi dengan followers kita. Kalau paid traffic kita bisa melakukan namanya endorse, giveaway, paid promote, iklan pakai Facebook dan Instagram Ads. Yang ujung-ujungnya simpel Mas. Sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah kita mengumpulkan database. Makanya nggak heran Facebook itu sampai beli Instagram dengan harga 1 miliar US dollar. Yaitu tinggi sekali ya. Karena kenapa? Instagram udah punya database yang sangat-sangat luar biasa besar. Dan biasanya teman-teman pasti optimasi nih. Database itu biasa orang-orang bakal menghubungi teman-teman baik dari via WhatsApp, via Line, atau via email, via Telegram. Yang penting database. Jadi menurut saya database paling bagus adalah saat ini WhatsApp dan nomor HP. Ya, agar kita bisa terus berkomunikasi. Dan dari kita punya database ini, kita bisa setor ke Facebook untuk beriklan. Bisa setor ke Google, setor ke TikTok, agar kita bisa mengiklankan ke mereka. Atau enggak, dari Facebook itu bakal mencarikan audiens yang kurang lebih serupa dengan database yang kita setor. Setelah itu, dari database kita ini, teman-teman bikinlah kolom fans customer. Ya, di mana mereka itu, kita mesti tetap pantau. Ya, kita mesti tetap berinteraksi, yang ujung-ujung kita harus membangun namanya loyalitas customer. Nah, kunci bisnis yang bakal bertahan, yang bakal terus maju adalah loyalitas. Jadi pastikan kita nggak hanya punya sekedar customer, tapi melainkan kita harus membangun namanya fans customer. Nah inilah sales funnel penjualannya yang teman-teman bisa pelajarin dan teman-teman bisa maksimalkan. Oke, kunci bisnisnya yang bisa bertahan adalah loyalitas. Artinya loyalitas yang di-maintain dengan pelayanan kita ya. Balik lagi tadi ke soal service kepada customer. Yes, betul sekali. Dan paling penting teman-teman harus punya banyak database spesifik. Dengan teman-teman punya database market yang spesifik, kita mau ada produk baru nih Mas, mereka pasti order. Ya, kita ada lagi launching produk baru, ataukah produk-produk yang sejenis yang lainnya, mereka pasti bakal beli produk kita. Karena kenapa? Sudah tercipta namanya loyalitas. Oke. Nah, di sini saya lihat dalam salah satu panel penjualannya, ada endorse, giveaway, dan juga paid promote. Ngomong-ngomong soal giveaway, ini kan salah satu gimmick dalam jualan ya Mas Richard. Setuju ya? sekali. Gimmick dalam jualan itu giveaway. Ini juga banyak banget yang dilakukan oleh para pedagang di dunia maya begitu, di media sosial. Seberapa penting sih Mas giveaway ini dan gimmick-gimmick dalam jualan ini? Atau Mas Richard punya teknik sendiri gimana cara bentuk-bentuk gimmick yang bisa kita lakukan di dalam dagang di dunia maya? Oke, ini langsung saya bocorkan aja nih Mas. Oke. Kenapa kita menggunakan giveaway? Giveaway itu sekali lagi tujuannya bukan untuk berjualan, ya, bukan untuk meningkatkan penjualan sebenarnya. Giveaway itu tujuannya itu untuk memperbanyak namanya interaksi di online shop kita. Engagement, Dan kedua untuk meningkatkan namanya followers. Makanya buat teman-teman para pelaku usaha yang lagi mulai bisnis, udah pasti kendalanya adalah saat baru bikin Instagram online shop nih, yang baru bikin akun, kendalanya pasti nggak punya followers. Ya. Yeah. Nah, gimana cara agar kita bisa punya followers? Nah, kita bisa menggunakan jasa giveaway. Ya, jadi dalam arti kita bukan mengeluarkan giveaway dari akun online shop kita, melainkan kita bisa menggunakan namanya jasa giveaway dari influencer. Kan sekarang banyak influencer yang mengadakan giveaway, Mas. Betul. Dimana syaratnya adalah memfollow akun online shop yang kita promosikan. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan jasa-jasa mereka bakal posting, dan ujung-ujungnya kita bakal dapetin namanya followers yang asli, Mas. Ya, yang benar-benar real, ada orangnya, ya, bukan suntik followers kalau kita bicara di Instagram ya. Suntik followers atau followers palsu, itu benar-benar real. Dan dari situlah followers kita bakal banyak. Dengan followers kita udah terkumpul dengan sangat-sangat banyak, tentu kepercayaan orang saat ngeklik ke Instagram kita, maka bakal lebih trust. Wah, followersnya udah banyak nih. Jadi kalau kita bicara gimmick followers, tapi ini followersnya pun murni, ya kita bisa menggunakan namanya jasa giveaway. Oke. Jadi giveaway ini bisa dibilang salah satu cara kita biar bisa menjaring followers baru yang mana nantinya akan terfilterisasi secara alami gitu ya Mas ya, dengan Setuju sekali Mas itu. Dengan apa yang kita produk yang kita punya sudah sediakan. Oke. Betul. Mas Richard, kita coba ke Zoom, ada detikers yang sudah ready buat bertanya, ada Roni di Zoom yang sudah ready bertanya. Boleh kita sapa dulu. Halo, selamat
sore Mas Roni. Selamat sore kembali Mas, juga Mas Richard ya. Selamat sore Mas Roni. Iya, ini saya ada pertanyaan ini. Jadi gini, kebanyakan reseller itu ada 2, 3, 4 sampai puluhan reseller itu dengan produk yang sama. Ya kan, produk yang sama. Jadi misalnya kita anggap contoh misalnya jual tang kayak gini deh. Nah, ini banyak sekali gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dengan harga ternyata juga beragam. Selisihnya tipis-tipis saja sih. Ada yang misalnya taruh harganya tuh 1000, ada 1100 atau 950, tipis saja. Nah, tiba di hal ini, pertanggungjawaban terhadap mutu produk itu kayak gimana jadinya itu, Mas? Karena kita kan sebagai reseller kan. Nah, itu mutu kepada customer kita. Nah, kemudian lagi di dalam hal ini kayaknya lebih bagus kalau saya tengok perkembangan itu seorang seller itu punya channel tersendiri dia. Nah, sementara ini kan juga image kita kebanyakan hanya reseller, ambilkan barang ke orang, mengatakan sistem pembayarannya COD atau kayak gimana, kemudian lepas lagi. Nah, kemudian kita tidak punya basic datanya. Sementara yang sukses, mereka tuh secara IT punya basic data, penyimpanan datanya segala macamnya. Nah, ini kita jadi KO. Jadi ibaratnya kita cuma meramaikan pasar saja jadinya. Sementara untuk kontinuitas, untuk menjadi ya kayak semacam Amazon, itu lain segala macam, itu nggak tercapai. Jadi hanya sekedar hobi. Nah, menimbulkan ini menjadi suatu bisnis yang bagus itu, Mas, yang maksud saya. Itu, Mas. Oke. Langsung Thank you, saja Mas Mas Richard menjawab pertanyaan Mas Roni yang ada Pertanyaannya keren banget nih Mas Roni nih. Nah, simpelnya gini Mas, kalau kita bicara reseller, dengan posisi kita sebagai reseller, ya kita sekali lagi harus pintar-pintar pilih supplier. Karena juga banyak banget supplier yang tidak menjaga resellernya, tidak membina resellernya. Dan saya pribadi selalu mengedepankan kalau kita punya supplier adalah supplier yang bisa jaga harga. Dimana resellernya itu nggak perang harga ujung-ujungnya. Ya dimana nih, misalnya kita bilang, kan biasanya reseller, agen, distributor tuh harga beda-beda. Nah, dari supplier biasa nggak netapin tuh harga ketetapan konsumennya berapa. Nah, kalau saya pribadi, kita harus tetapin harga konsumennya. Jadi semua itu harus sama. Jadi ujung-ujungnya ini reseller itu bahkan inisiatifnya bukan jualan produk dengan harga murah. Melainkan inisiatif gimana caranya agar saya bisa jual produk sebanyak mungkin. Dan kedua adalah database tetap mereka pegang. Jadi kayak kita punya reseller sendiri pun, mereka tuh database mereka simpan sendiri Mas. Baik dari WhatsApp, baik dari email. Jadi lebih ke kreativitas masing-masing. Yang kita dukung adalah skill. Ya, jadi yang kita bisa bimbing adalah skillnya, cara-cara maksimal penjualan, tapi tetap database mereka yang pegang. Jadi itulah jawabannya. Pertama, suppliernya. Kedua, inisiatif dari kita pribadi, gimana cara kita bisa ngumpulin database tanpa harus bergantung sama supplier. Gitu, Mas Roni. Oke. Mas Roni mungkin ada pertanyaan lanjutan? Itu, dimatiin suaranya. Boleh di-unmute dulu Mas Roni, suaranya biar bisa kita dengar. Nah, ini kemudian lagi, gimana sih cara kita memilih dari produsennya yang kita reseller. Nah, kemudian pertanggungjawaban dari produk yang akan kita yang akan kita jual kembali. Karena terkadang kita selaku reseller, kita tidak mengerti sekali, hanya mencaplok-caplok ya dari web segala macam. Ini ada produk, kemudian kita iklankan di berbagai media pasar. Saya menjual ini dengan harga segini, dengan sistem COD sekian hari gitu kan. Tapi kita tidak tahu mutunya, sehingga nanti apabila terjadi suatu permasalahan di konsumen, nah ini kan kita bisa kena juga ya. Nah ini kayak gimana tuh triknya tuh Mas? Oke, saran saya pribadi Mas Roni, carilah supplier yang ngajarin produk knowledge-nya. Jadi kita mesti belajar produk knowledge dulu kan ya kalau kita bicara seperti itu ya. Nah kalau Mas Roni nggak belajar produk knowledge-nya, gimana Mas Roni ngerti nih spesifikasi dari produknya, keunggulannya apa, keluhan customer seperti apa. Nah ini kita pertanyakan dulu ke suppliernya. Kalau suppliernya tidak mau jawab, tidak mau respon, ya berarti kita dapat supplier yang tidak berkualitas. Cut aja gitu ya. Oke. Semoga bisa terjawab pertanyaan-pertanyaannya Mas Roni. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan The Mentor. Sama-sama Mas Roni. Ya.
Oke, buat detikers lainnya yang mungkin pengen nanya-nanya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Buat kalian bisa langsung gabung di Zoom, ada ID dan juga password yang sudah kita terangkan di layar. Boleh dicatat di situ atau yang di Facebook mungkin yang ingin bertanya bisa langsung komentar di situ dituliskan ya. Oke, kita di Zoom ada lagi yang sudah ready bertanya, ada Aswin. Selamat sore Mas Aswin. Ya, selamat sore Pak. Mas Aswin, boleh langsung pertanyaannya ke Mas Richard? Ya, Oke, makasih Mas Richard ya. Saya mau tanyakan masalah tadi ada personal branding. Ya, personal branding ini apakah bisa kita membangun personal branding kita dengan beberapa produk? Maksud saya beberapa produk ini kebetulan selama ini kita sudah punya basic produk kita, tapi mungkin karena masa pandemi COVID ini sekarang agak sedikit down, tapi kita mau coba mengambil cuan juga di dalam masalah pandemi COVID ya. Cuannya adalah tadi produk-produk yang berkaitan dengan pandemi, dengan COVID ya. Nah, karena itu mungkin saya harus membangun personal branding baru lagi. Apakah bisa seperti itu? Bisa dengan satu akun yang sama atau perlu akun yang berbeda? Pingin tahu lah masalah personal branding. Terima kasih. Oke, mungkin kalau kita bicara branding ya Mas Aswin, Ya. Branding itu biasa terbagi dalam dua hal ya. Pertama itu personal branding, kedua itu product branding. Jadi yang mungkin pertanyaan yang saya mau ajukan ke Mas Aswin, Mas Aswin kayaknya pingin personal branding sekaligus product branding, betul ya Mas Aswin ya? Ya, jadi personal branding saya memang dengan produk kan. Jadi saya bawa produk saya sendiri. Jadi orang tahu saya itu dengan produk itu gitu. Oke, mungkin kalau saran saya dari pengalaman saya pribadi, Mas Aswin kalau bicara personal branding, Mas Aswin tuh mesti tergantung market apa yang mau Mas Aswin tempuh. Ya sekali lagi kalau produknya sama, tapi niche marketnya sama, itu tidak masalah. Jadi kalau kita kayak bicara nih, kayak kita jualan body lotion, ya kita kayak bicara body lotion yang untuk badan. Habis itu kita jualan sunscreen yang buat wajah. Nah itu bisa bilang kurang lebih sama nggak niche marketnya? Kurang lebih sama. Jadi kita bisa sambilan promosiin produk yang berbeda. Yang penting niche marketnya sama. Tapi kalau kita bicara ini niche marketnya beda-beda nih, kayak Mas Aswin nih. Pertama jualan jamu, tiba-tiba jualan suplemen, habis itu jualan skincare. Nah itu mungkin pertanyaan yang paling Mas Aswin bingung ya sampai saat ini. Ya Mas Aswin pikirkan. Kalau saya jualan produk dengan beda niche market. Ya, saya pastinya seperti itu karena gini, selama ini kan produk saya itu di bidang properti ya, tapi sekarang kan properti ini down dengan pandemi ini down nih. Tapi gimana cara ngambil cuan juga nih masalah seperti ini kan? Jadi saya pikir tadi kan ada usulan tuh beberapa usulan dari tadi Mas Richard mengenai produk-produk yang masa pandemi saat ini ya paling banyak laku lah istilahnya. Mungkin selama masa pandemi saya coba ambil peluang itu maksud saya. Nah, tetapi tetap nanti suatu saat kalau sudah bangkit kembali properti tetap saya jalankan. Jadi tetap nama saya di properti juga nggak hilang gitu. Oke, jadi balik lagi Mas Aswin mau kemana? Personal branding atau product branding? Kalau personal branding, yang Mas Aswin perlu kedepankan adalah bukan produknya. Bukan dari Mas Aswin promosi produk apa. Yang Mas Aswin perlu fokuskan adalah personal dari Mas Aswin sendiri. Nah, apa konten-konten yang Mas Aswin mau sharing, agar mereka percaya, agar timbul engagement yang luar biasa. Dimana saat mereka sudah percaya dengan Mas Aswin barulah mulai untuk mempromosikan produk. Jadi beda Mas, kalau personal branding itu saran saya pribadi di awal, jangan jualan dulu. Ya kita bikin audiens itu percaya dengan kita, trust dengan kita. Kecuali kita melakukan namanya product branding. Kalau product branding, saran saya pribadi, kalau beda market, bikinlah multi channel, ya bikinlah multi akun. Ya jadi akunnya boleh lebih dari satu. Jadi seperti itu Mas Aswin. Jadi intinya biar supaya konsumen kita nggak bingung ya Mas Richard ya. Jadi harus jelas nih produk yang kita punya sehingga dibedakan berdasarkan pasar mana yang kita tuju. Kalau personal branding, orang itu percaya sama kita Mas, bukan percaya dengan produk kita. Exactly. Apapun yang kita ngomong, mereka bakal order. Nah masalahnya gimana caranya ningkatin branding kita secara personal dulu, agar mereka percaya dengan kita, bukanlah dengan produk-produk kita. Gitu. Tapi nanti produknya nyusul lah gitu ya? Pasti nyusul. Karena percaya dengan kita. Oke, makasih. Percaya dengan kita. Terima kasih banyak Mas Aswin sudah bergabung dengan Mentor sore ini. Detikers juga mungkin yang ada pertanyaan lagi, tapi kita coba join ke Facebook. Di Facebook ada beberapa pertanyaan nih. Kita coba baca satu dulu dari Fuad Faris. Generasi Z, generasi yang serba instan katanya. Segala sesuatunya pingin instan. Awal bisnis
langsung besar dan berhasil, pengennya begitu. Bagaimana pandangan coach terhadap hal tersebut? Apakah memungkinkan instan ini bisa berhasil? Artinya dengan stigma anak muda tuh pengen sesuatu yang instan. Apakah ini jadi kelemahan buat mereka atau justru kelemahan itu mereka bisa jadikan kekuatan, Mas Richard, untuk mengarungi yang namanya dunia bisnis ini? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Ya, pertanyaan bagus banget. Karena jujur ini pengalaman baik juga dari tim saya, Mas. Tim saya kan banyak anak-anak muda juga ya. Dimana kalau bicara sukses instan bisa nggak? Jawabannya bisa. Ya, tergantung gimana cara kita menguasai skill secepat mungkin. Bagaimana cara kita nih kalau bicara media sosial, gimana cara kita menguasai skill beriklan sehebat mungkin. Kalau kita jago ngiklan, udah pasti omset kita bakal besar. Penjualan kita bakal luar biasa besar. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, yang bikin anak muda akhirnya jatuh, yang akhirnya bikin anak muda yang pengennya sukses instan, akhirnya jadi gagal juga, karena mereka terlalu puas, terlalu cepat puas, Mas. Terlalu cepat puas. Terlalu cepat puas, terlalu cepat untuk berhenti belajar. Jadi contoh seperti ini, saya punya, dulu mungkin sharing ya, saya ada tim yang dimana saat baru 6 bulan jualan, dia tuh udah full time jualan online, penghasilannya bisa dibilang lah, mungkin di angka mendekati ratusan juta. Habis itu dia berhenti untuk belajar, Mas. Ya, ada ilmu-ilmu baru dia nggak mau kuasain. Kenapa? Karena dia sudah nyaman di skill ini. Dia sudah nyaman di akun sosial media ini. Dan akhirnya dia tidak mau bertumbuh. Sedangkan kalau kita bicara sosial media, kita harus terus belajar. Ya, terus belajar, terus praktek. Jadi kendala anak muda, menurut saya kalau sukses muda bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaan saat kita sukses, apakah kita mau terus belajar atau tidak? Kedua, bicara anak muda, bicara finansial. Ya. Gimana cara mereka pintar-pintar memanage atau enggak mengelola keuangannya mereka? Itu pertanyaan paling besar. Betul. Yang dimana anak-anak muda saat ngerasain, gampang banget dia dapat duit ya, hamburin duitnya juga cepat, Mas. Oke. Hamburin duitnya cepat, bukan diputar ke bisnis, tapi diputar ke pengeluaran pribadi. Untuk gaya-gayaan, untuk gengsi-gengsian. Gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga. Saat ini kan juga banyak anak muda yang istilahnya belajar investasi sejak dini. Tadi kita juga sudah sempat singgung investasi dan bisnis itu beda, tapi dua hal ini rasanya anak muda sekarang tuh suka menyamaratakan gitu, menyamakan definisinya karena dua-duanya sama buat ngambil cuan istilahnya. Nah, Mas Richard melihat fenomena ini, mereka tuh harus gimana, Mas Richard? Harus mementingkan duluan yang namanya bisnis kah atau investasi kah? Yang mana kita tahu dua-duanya ini sebenarnya penting juga sih. Tapi untuk yang namanya Gen Z, mereka tuh harus lebih dulukan mana, Mas Richard? Oke, pertanyaan bagus banget, Mas Endo. Karena jujur aja, pengalaman saya pribadi, saya pun pernah merasakan hal yang sama. Saya tuh pengen cepet-cepet investasi, Mas. Pengen cepet-cepet dapat namanya passive income. Tapi, sekali lagi teman-teman, kita bicara investasi, kita tuh mesti siapin modal yang tidak terpakai. Jadi kalau modalnya teman-teman itu memang terpakai untuk bisnis, jangan coba-coba investasi. Karena bicara bisnis saya ada risiko. Investasi juga penuh risiko. Betul. Jadi kalau teman-teman mau mulai investasi, mau investasi kelihatannya aman, segala macam, tentu teman-teman mesti siapin uang khusus yang tidak teman-teman sentuh, yang dimana uangnya itu nganggur lah ibaratnya, Mas. Uangnya nganggur untuk investasi. Kalau kita bicara investasi yang benar adalah investasi yang di mana ya kita kayak bicara investasi saham segala macam. Kan nggak mungkin saham itu tiba-tiba langsung nongol 1000%, 2000% pengembalian investasinya. Nah, sekarang itu banyak peluang-peluang yang menawarkan seperti itu. Makanya teman-teman itu mungkin banyak yang salah investasi gara-gara ya pengen hasilnya cepat. Sedangkan investasi itu kita bicara long term investment, ya investasi jangka panjang, yang dimana uangnya itu kita memang anggurkan untuk berinvestasi. Jadi saran saya buat anak-anak muda, kalau saat ini kita punya uang, memang uangnya itu cuma bisa dibuat putar ke bisnis, putarlah ke bisnis dulu, investasi ke bisnis dulu. Ya, karena dari kita investasi bisnis ya kita bisa investasi banyak database, sosial media, operasional, yang dimana bisnis kita besar, penghasilan kita bakal besar sendiri. Kalau kita punya uang nganggur, barulah investasi. Itu yang paling benar. Sepakat. Jadi harus belajar dulu ya, yang mana yang namanya definisi investasi, dan harus menggunakan sumbernya dari mana, dan bagaimana menggunakan sumber uang untuk bisnis gitu. Karena dua-duanya ini berbeda. Oke. Betul. Oke, Mas Richard, terakhir mungkin untuk menutup perjumpaan kita sore ini, pesan buat mereka para Gen Z yang saat ini sedang nonton, supaya bisa tetap semangat dalam bisnis dan tentunya nggak tertipu dengan segala macam tipu muslihat dalam dunia bisnis.
Ya, pesan saya buat generasi Z yang saat ini lagi pengen mulai bisnis, belajarlah untuk menerima namanya kegagalan. Karena banyak orang atau nggak banyak anak muda yang saat ini baru gagal dikit itu udah menyerah duluan. Padahal gagal itu adalah proses kita untuk belajar menjadi lebih baik. Dan mumpung kalian masih muda, banyaklah belajar mengalami kegagalan. Karena orang sukses adalah orang yang paling banyak mengalami kegagalan. Dari situ mereka belajar untuk menuju proses keberhasilan. Paling itu aja saran saya, Mas. Sepakat sekali. Mas Richard, terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan The Mentor, dengan The Tickers sore ini. Kita punya banyak sekali insight baru dari Mas Richard bagaimana seseorang yang memulai bisnis, baik dia usianya muda atau tua atau sudah berpengalaman sekalipun, yang namanya belajar itu jangan pernah untuk berhenti ya Mas Richard ya. Dan harus mau terus belajar untuk menerima yang namanya kegagalan, karena yang namanya kegagalan, dari kegagalanlah kita bisa belajar yang namanya kesuksesan. Oke, setuju sekali. Terima kasih banyak Mas Richard, sekali lagi terima kasih Sama-sama, banyak The Tickers sudah menyaksikan The The Mentor sore ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Saya Eduardo Simorakir pamit, sampai jumpa.